pelatihan sholat khusyuk anger. Lamun Allahnya banyak saingan di sini. Ada harta, jabatan, kekayaan, ada nafsu, ada Allah. Pertanyaannya, Allah berapa persen di sini? Dunia berapa persen di sini? Tanya tuh. Kalau Allah cuma 10%, dunianya 90%, yang sholat munculnya dunia. Allahu Akbar, aduh tagihan pasti gitu. Dunia munculnya kenapa? Kalau yang gede persennya dapat dari dunia. Gitu budaknya. Budaknya keletik, jeung indung bapak nawe apel. Sebab di hati budak aya kolotna hungkul, bener gak? Ketika ieu budak geus gede boga kabogoh, di hatina aya kabogohna, dilawan tak kolot. Teu nurut deui. Sok coba ayeuna mah. Diajak orang tua udah nggak mau, udah gede, udah punya temen, udah punya bestie. Ayuna ikut, nggak udah enggak. Dulu mah apa? Ngikut terus. Kenapa? Di hati itu anak cuman orang tua doang. Betul nggak? Ditinggal kagak mau, kudu mah emak aja mah bapak. Kapan? Ketika hati anak cuman orang tua doang di sini. Ketika udah gede, anak punya saingan di sini nih. Ada temannya, ada CS-nya. Udah mulai tuh orang tuh disingkirin. Betul nggak kira-kira? Seperti itu. Makanya kalau kita hidup ada saingan Allah di sini, tetap ibadah kita gitu-gitu keneh we eta mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal, ahmaduhu ala kulli hal. Nahmaduka Allahumma ya man asfaita min ibadikal mu'minin, ya man waffaqtahu litafaqquhi fid din, wa nashkuruka ala ma 'allamta wa hadaita wa qawamta ila dinil haqq siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa rasula ba'dah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain madamatil ardu was samawat. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam, wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznih, wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu ala zalika minasyahidin asyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memperkenankan kita bertemu, berkumpul dalam haflah riungan yang insyaallah diberkahi, diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang masih memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat dan masih dipertemukan oleh Allah pada hari tasyrik ya, yang ketiga ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah kita yang kemarin, kurban kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan untuk tahun depannya, mudah-mudahan jamaah bisa berkorban kembali ya, satu orang satu sapi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam dilimpah curahkan selalu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah bi ni'matillah tatimmus salihat. Hidup ini bukan membuat sejarah baru, tapi sedang mengulangi kembali sejarah orang-orang yang sudah mendahului kita. Hidup ini bukan membuat kisah baru, tapi sedang mengulangi kembali kisah-kisah orang-orang terdahulu yang sudah meninggalkan kita. Dan hidup ini bukan membuat cerita baru, tapi kita ini sedang mengulangi kembali cerita-cerita kisah orang-orang yang sudah mendahului kita. Al-Quran banyak memberikan satu cerita orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, ujungnya surga. Dan pun Allah banyak menceritakan dalam Al-Quran orang yang celaka, yang binasa, ya, yang mendapatkan azab dan murka Allah, ujung-ujungnya neraka. Tidak kurang dalam satu hadis pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan manusia yang selamat, manusia yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, pun manusia banyak yang Nabi ceritakan mendapatkan siksa dan celaka dari Allah taala. Belum lagi dikisahkan oleh orang-orang saleh, para alim ulama. Banyak kisah-kisah orang yang baik dan ada orang yang tidak baik. Tinggal kita nih niru gaya siapa gitu ya. Tinggal kita niru cerita alur siapa.
Kalau kita niru gaya orang yang nggak bener gitu kan, ya kita cuman ngulang cerita doang nanti itu. Orang yang diikutin nggak bener ujungnya dapat azab lah. Kalau kita ngikutin dia sama berarti, apa bedanya gitu. Kalau kita ngikutin cerita orang-orang yang baik yang ujungnya dapat rahmat Allah, cakep tuh hidup tuh. Berarti kita sedang mengulangi sejarah orang-orang yang baik gitu. Ya kan? Di bulan Zulhijjah ini mungkin Allah sedang mengingatkan sama kita nih. Mengingatkan kepada kita akan sosok orang yang mendapatkan satu tingkatan derajat yang tinggi, satu pangkat yang mulia yang memang langsung Allah kasih gitu. Ya. Siapa beliau? Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kita tahu di bulan Zulhijjah ini kan ada dua ibadah yang besar. Yang pertama ya ibadah haji dan umrah di dalamnya. Yang kedua adalah ibadah kurban. Kedua ibadah ini nggak lepas tuh dari beliau, dari keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam, yang jadi panutan, yang jadi teladan yang harus kita ikuti itu. Ketika kita bicara masalah ibadah haji, pasti erat kaitannya dengan Nabi Ibrahim, dengan keluarga beliau. Pun saat kita berkurban, pasti akan disangkut pautkan dengan beliau juga gitu. Dua ibadah ini nggak bisa dilepaskan dari keluarga Nabi Ibrahim. Ia Rasul dan dia ayah, kepala keluarga yang bertanggung jawab, yang membawa anak ama bininya ke surganya Allah Ta'ala. Siti Hajar istri yang solehah, ya, kayak istri Blok N. Pak Amin, oh Amin, istri orang Blok N nih, ya, yang patuh sama lakinya, patuh sama suaminya, nggak pernah melotot gitu, ya, nggak pernah galak, nggak pernah sesentak asal laki. Ditambah Ismail, nih anak yang taat bakti sama ibu bapaknya. Ini kan keluarga yang ideal ya, ideal, yang jadi panutan, yang jadi teladan, bukan yang jadi pelajaran gitu kan. Teladan ini bagus ini. Sehingga kalau kita perhatikan akan satu perjuangan, pengorbanan, pembuktian, pengabdian, berujung satu nilai pangkat derajat yang tinggi yang Allah abadikan nama beliau dalam An-Nisa 125. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhazallahu Ibrahim terusin khalila. Ini nih. Ini ada satu kalimat yang akhir, wattakhazallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, kekasihnya. Ini nggak gampang, nggak ujuk-ujuk Allah kasih kan, nggak tiba-tiba Allah kasih, kagak tuh. Tadi ada perjuangan, ada pengorbanan, ada pembuktian, ada pengabdian. Dan ini menghantarkan beliau diangkat oleh Allah. Kalau bahasa orang Blok N, Allah kapincut gitu ta. Kapincut. Kalau kita udah seneng nih, ada kapincut hati nih. Ya, seneng nih. Kalau ibu-ibu kalau jalan ke tempat pertokoan, ke tempat beli baju, udah kapincut hati. Kira-kira mau pindah kagak? Kagak pindah, dilihatin terus udah kepincut hati itu. Dengan pengorbanan, perjuangan, pembuktian beliau dan pengabdiannya menghantarkan Allah menggariskan kalimat firman-Nya wattakhazallahu Ibrahim khalila. Ini nih. Enggak gampang jadi khalil itu. Kalau Nabi Nuh Najiullah, ya, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ombak banjir, ya, topan,
petir menggelegar sampai apa namanya, fil maujikal jibal, ombak itu seperti gunung itu yang tidak ada sepanjang sejarahnya ombak besar selain ombak di zaman Nabi Nuh alaihissalam. 40 hari 40 malam nggak berhenti itu, ya, ya. Bukit lembah teratai, gunung bohong itu kelelep itu bahasa kita. Makanya Kan'an nggak mau tuh, nggak mau ikut, ya. Disuruh masuk, irkam ma'ana, yuk naik sini perahu sama bapak, gitu kan. Kata anaknya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Enggak bapak, aku mau ke sono aja, mau ke bukit bohong aja ke sono, naik di atas lagi selamat. Enggak ada, kata Nabi Nuh, la asimal yaum min amrillah illa marrahim, ya, enggak ada yang bisa nyelamatin lo dari azab Allah kecuali lo naik ke sini, ya, ikut sama kita yang diselamatkan oleh Allah, Zat yang Maha Rahim, yang Maha Penyayang. Itu. Jadi keluarganya panutan, sehingga diangkat jadi Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Nuh Najiyullah, kalau Nabi Musa Kalimullah, ya. Kalau Nabi kita Habibullah, Rasulullah, Rasul Allah, semua sama gitu ya. Gitu. Kalau kita apa nih? Piomongan Allah orang mah. Piomongan pika sebelen orang mah. Hirup teh kieu we ya. Geus kalau teh lain tobat teh. Gitu. Sehingga ketika Allah apa namanya memberikan satu kalimat yang dahsyat, ya, yang luar biasa, Allah yang menjadikan beliau sebagai kekasihnya. Ada satu kahariwang gitu dah. Siapa? Malaikat Jibril biasa, ya kan? Ya Allah, bagaimana mungkin Engkau menjadikan dia sebagai kekasihmu, sedangkan Nabi Ibrahim itu hartanya banyak, berlimpah ruah, dia punya keluarga, punya anak sama bini. Bagaimana mungkin kekasihmu sebegitu keadaannya gitu kan? Ya, Nabi Ibrahim itu kaya raya itu, seperti Nabi Sulaiman sama kaya raya. Sehingga dengan kehariwangan malaikat Jibril ini kan sama seperti Nabi Adam yang Allah jadikan apa sebagai khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kan malaikat juga bingung, loh, harusnya kami ya Allah jadi khalifah di muka bumi gitu. Protes biasalah, ya, protes biasa, nggak kebagian kupon kurban kan protes. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau jangan melihat dohirnya, lahiriahnya, lihat hatinya, lihat amal perbuatannya. Dia adalah kekasih aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bila engkau tidak percaya, kata Allah, silakan datangi Ibrahim dan uji dia gitu. Ya, uji dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, penasaran gitu kan. Kan kami kan nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kan yang dekat kepada kami itu engkau ya Allah, para malaikat. Kenapa Nabi Ibrahim diangkat jadi kekasihmu? Silakan kau uji dia, datangi dia, kau uji dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Ibrahim sedang di bukit, ya. Di bukit biasa menggembala kambing. 12.000 anjing untuk menjaga, dengan ribuan penggembala. Berapa kambingnya itu? Ya, dalam Ibnu Katsir gitu. Jadi 12.000 anjing untuk menjaga, ya, bukan miara anjing, bukan, tapi untuk menjaga, ya, buruannya itu 12.000. Bayangin, berarti berapa kambingnya nih, ya kan? Penggembala juga ratusan, bahkan ribuan dalam kisah itu. Jadi nggak diceritakan berapa banyaknya binatang ternak beliau itu. Bahkan dalam kisah yang lain kan beliau itu berkurban itu hampir 1.000 kambing gitu kan. 1.000 kambing, 100 onta,
300 sapi sendiri tuh. Kayak orang sini sama. Lu duitin deh berapa tuh? Kambing berapa paling kecil? 3 juta. Kaliin 1000 berapa? 3M. Onta berapa paling murah? 30 juta. Kali cepek berapa? Dah ya. Terus sapi paling kecil berapa? 20 lah ya, paling kecil. Salawe. Kali 300. Lu hitung diri dah. Diri tuh. Lah kita api atu tujuan. Betujuh. Nawar lagi. Jadi nggak usah ngaku paling dekat sama Allah deh gitu. Masih ada saingan yang lain loh. Sendiri tuh makanya nggak kelar seharian. Makanya hari tasrik tuh 11, 12 hari pertama dipencit belum kelar tuh banyak banget. Yaudah kali kedua dah tasrik teh hari pertama belum kelar juga. Hari kedua tasrik belum kelar juga. Hari ketiga baru kelar. Nah, itu maksudnya itu. Makanya boleh nih dipencit nih. Jadi karena banyak gitu kan, karena banyak maka dibolehkan sampai 4 hari, 10, 11, 12, 13 hari terakhir nih. Maka takbiran tadi ya gitu kan. Masih boleh takbir itu. Enggak apa-apa. Karena masih berkelangkang untuk menyembelih hewan sampai nanti asar udah selesai udah. Besok udah nggak bisa lagi. Sedekah biasa kalau gitu. Sampai ke situ. Lalu datang malaikat nih. Ya, dengan izin Allah dia datang seperti manusia. Manusia nggak bisa, raganya yang asli masuk dimensi ruang manusia nggak bisa. Harus berubah dulu, harus berubah pakai badan tapi tetap sifat malaikatnya ada. Apa? Kagak makan, kagak minum, kagak tidur. Ya kan? Budek sama cewek gitu. Kagak doyan. Iya, karena tetap walaupun dia raga manusia, tapi tetap melekat sifat malaikatnya nggak hilang. Enggak, dikasih makan nggak makan. Ya karena kita bukan malaikat, dikasih minum kudu minum gitu kan. Gitu. Apa kata ini malaikat nih, malaikat Jibril? Ditanya, ini binatang ini semua milik siapa? Gitu kan? Ini semuanya adalah milik Allah, tapi hari ini dalam genggamanku. Nah, gitu, cakep ya? Itu jawabannya tuh. Ini semua milik siapa? Ya penggembalanya, hewan ternaknya, semua milik siapa ini? Ini semua milik Allah kata Nabi Ibrahim. Tapi hari ini, saat ini dalam genggamanku. Ya. Istri milik siapa Pak? Milik Allah. Hari ini dalam genggamanku gitu. Pelukanku gitu kayak gaya bener, mantap ini. Balik lebih penting ogenya. Hare-hare we. Ya kan? Mobil milik siapa? Milik Allah. Tapi hak ini dalam kuasaku gitu. Anak milik siapa? Milik Allah gitu kan. Tapi hari ini dalam didikan dan bimbinganku. Tetangga milik siapa? Milik Allah. Hari ini kali milik orang nih awas. Apa kata malaikat? Kalau gitu sedekahkanlah satu untukku. Itu ya. Cing merek mual gitu tanya. Karena cinta sama Allah. Ya. Dia nggak tahu nih, ini Nabi Ibrahim nggak tahu nih malaikat datang yang nguji gak tahu. Apa kata beliau Nabi Ibrahim? Silahkan kau panggil nama Tuhanku, aku beri sepertiga semuanya. Bayangin, sepertiga. Ya kalau kambing itu 1000 umpama, ya 300 lebih lah dikit ya. Aku akan berikan sepertiganya. Ya. Lalu bila engkau memanggil, mengucapkan untuk yang kedua kalinya, aku berikan setengahnya gitu. Apa ucapannya? Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh, itu bahasanya.
malaikat ruh kan turutnya apa? Malaikat Jibril. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Malaikat Tuhannya malaikat dan Tuhannya roh itu malaikat Jibril. Tapi yang kedua, bila engkau mengucapkan dua kali, yang kedua kali aku akan berikan setengahnya. Gitu. Lalu bila engkau mengucapkan yang ketiga kali, ku berikan seluruhnya, kata Nabi Muhammad SAW. Cukup mengatakan subuhun kudusun. Allah yang maha subuhun, maha suci, kudusun, maha suci juga. Rabbul malaikati waruh. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh. Gitu. Yang keempat kata Nabi Ibrahim, ya. Bila engkau mengucapkan yang keempat kali, kan habis semua nih. Yang pertama sepertiga, yang kedua setengah, yang ketiga ambil semuanya gitu. Andai kata kau mengatakan yang keempat kali dengan kalimat subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh, aku jadi hamba sahayamu. Demi siapa? Demi kalimat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi Ibrahim kepada penggembalanya, wahai penggembala, kesini kalian semuanya. Hari ini, saat ini, seluruh yang ada milik orang ini. Ya, kemanapun orang ini ikuti dia. Sekarang kalian semua sudah jadi milik orang ini. Dikasihin tuh, geleng-geleng dah, geleng-geleng gitu. Ya, geleng-geleng itu malaikat. Bener, nggak salah Allah ngajadikan Nabi sebagai kekasihnya, nggak salah. Apa kata Allah tersebut? Bahasa kita, aku ini datang malaikat untuk mengujimu saja tentang kau benar. Apa kata Ibrahim? Aku tidak akan membatalkan ucapanku demi kekasihku, gitu. Tetap aja, walaupun kau menguji, tetap aku nggak akan ngebatalkan. Ini mah api-api gitu kan. Ini mah pura-pura ujian doang, nguji doang. Tetap nggak bisa. Ya, aku tidak akan membatalkan ucapanku demi kekasihku, kata Nabi SAW. Dikasih semuanya itu. Dikasih semuanya itu. Inilah yang menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya mobil 2 di rumah nih, milik siapa Pak? Milik Allah. Sedekahin dong. Enak aja. Nah, gitu bahasa kita tuh. Bahasa kita. Ini kan beliau itu apa ya, bisa dikatakan menempatkan, ya, ayyukimal khaliq fauqal makhluk, kan gitu. Menempatkan khaliq, sang khaliq, ya, di atas sang makhluk itu. Jadi bagaimana menempatkan Allah di atas segala-galanya. Itu poin pertama yang menjadikan Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyukimal khaliq fauqal makhluk. Bagaimana menempatkannya beliau sang khaliq di atas makhluk gitu. Menempatkan Allah di atas segala-galanya. Ini yang membuat Allah kapincut, gitu bahasa kita. Sehingga apa yang beliau punya nggak merasa punya. Ini yang hebat kan. Makanya di hati beliau itu nggak ada yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya segalanya, tadi asupkan ke dia, ya. Taita. Beda orang mah. Kasupkan ke dia ta. Makanya dalam Al-Hajj 26 Allah pun menjelaskan, wa isbawa'na li Ibrahima makanal bait alla tusyrik bi wa tahhir baitiya li ta'ifin wal qa'imin war ruk'is sujud. Ingatlah kata Allah ketika kami menempatkan Nabi Ibrahim makanal bait, dekat Baitullah, di Baitullah. Ya. Bagaimana Baitullah keadaannya apal semualah, ya. Keadaan Baitullah itu kan ya ketika Nabi Ibrahim nikah di Mesir dengan Siti Sarah, lalu pindah nikah lagi di Palestina, punya anak Ismail dengan Siti Hajar.
Biasa karena ada yang nggak bisa disatuin dah, ada kecemburuan biasa, bini pertama bini kedua gitu kan. Ada kecemburuan. Pindahlah beliau dari Palestina ke Mekah. Kenapa? Siti Sarah agak sedikit cemburu gitu. Ya. Yang satu di Palestina, yang satu di Mekah. Yang satu di Blok N, nggak berani ya. Karena takut kecemburuan, udah pindah dari Palestina dipindahkan ke Mekah. Ya, ke Mekah, ditempatkan di situ. Makanal bait, tempatnya gimana sih? Apakah nyaman kayak Lembang gitu? Banyak pohon, sejuk, adem, ya segala macam ada. Begitu buka pintu, banyak toko, gitu, kagak. Enggak tuh, makanal bait, ya. Yang Allah jelaskan dalam Ibrahim 37, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zizar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sungguh aku menempatkan sebagian, nggak semuanya. Ishak kan nggak di situ. Selang 13 tahun baru punya Ishak itu. Ya, punya Ishak. Menempatkan sebagian min litab'id itu ya, sebagian. Min zurriyati, di mana? Biwadin, di lembah, satu lembah. Ghairi zizar'in, yang kering, tandus, panas, gersang, nggak ada kehidupan. Ya kalau kita lihat kan Baitullah kan kayak Senayan gitu kan, tengah-tengah, penontonnya kan di atas semua gitu tuh. Ya kan begitu, di lembah itu, kanan kiri semuanya gunung. Sekarang nggak kelihatan gunungnya, udah hilang semua. Dibangun sama hotel-hotel, nggak kelihatan. Ditempatkan di situ, ya. Tandus, gersang, panas gitu kan, nggak ada kehidupan. Tanahnya pun terjal, nggak licin kayak di Blok N begini, enggak gitu. Kan begitu. Itu kan keadaan yang Allah tempatkan. Bawa'na li Ibrahim makanal bait. Tempatnya nggak menjanjikan, dohiriyahnya kayak nyiksa banget nih kan begitu. Tetangga kagak ada, tempatnya gitu seadanya gitu kan. Konsepnya apa kata Allah? Allah tusyrik bi. Nah iya, jangan menduakan Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu nggak pernah menduakan Allah di hatinya, nggak pernah. Cuman atu di sini gitu. Karena Al-Ahzab jelaskan Allah nggak menjadikan dua dalam satu hati. Min qalbaini fi jaupih gitu bahasanya. Jadi Allah nggak menjadikan dua di dalam satu hati, nggak mungkin. Kalau cinta dunia, akhirat keluar. Cinta akhirat, dunia akan keluar. Itu nggak mungkin dua-duanya dengan porsi yang sama, volume yang sama, ukuran yang sama. Dua di sini nggak mungkin, Pak. Makanya ketika Nabi Ibrahim punya Ismail yang didambakan sekian tahun baru punya anak gitu kan. Mulai bergeser nih kecintaannya. Sekarang ada cinta sama anak di sini nih. Dan Nabi Ibrahim nggak mau tuh, nggak rela bila hati kekasihnya ada saingan selain Allah. Nah itu maksudnya. Maka disuruh buat dipencit gitu kan bahasanya, dihilangkan. Dihilangkan apa? Dihilangkan kecintaannya kepada anak gitu. Makanya kalau ditanya nih, antum kalau ke Mekah umroh atau haji mau ngapain? Kan gitu. Sebenarnya kalimatnya itu hanya untuk Allah tusyrik bi. Kalau kita ke sana sebenarnya untuk memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mau ibadah umum jawabannya itu mah. Ya, salat ya sama juga bisa. Ibadahnya enggak. Yang paling pokok adalah jamaah haji umroh ke sana untuk memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sama dengan kalimat talbiyah ketika pakai pakaian ihram, labbaik Allahumma, perhatikan, labbaika la syarika laka labbaik. Sinkron nih kalimat nih. Ini jangan ketemu nih. Sebenarnya ini ketika ke sana itu
untuk menghilangkan rasa kepemilikan selain Allah. Jadi di sini nggak ada, maka pakai simbol kain ihram. Maksudnya apa? Kain ihram itu simbol melepaskan segala bentuk kepemilikan duniawi kita yang syarat nempel pada jiwa manusia. Ketika ke sono, asa deket sama Allah, ya kan? Udah nggak punya tuh mobil, rumah, segala kayak nggak punya, kan begitu rasaannya. Makanya efeknya apa? Semangat ibadah, tenaganya hebat, kuat tuh. Kuat itu. Karena apa? Kesana itu dilepaskan oleh kita. Kepemilikan rumah, harta, kekayaan, jabatan, itu dilepasin semuanya itu. Yang ada cuman Allah. Makanya pantas dalam ayat Al-Hajj 26, Allah tusyrik bi, dengan kalimat talbiyah, labbaika la syarika laka labbaik. Sinkron tuh. Maka diwujudkan dalam bentuk kain ihram laki-laki, perempuan sih kagak. Syar'i aja tetap biasa. Menghilangkan pendidikan apa efeknya? Kita lihat subuh 4:30, jam 2, jam 3 udah jalan itu. Ada nggak di sini jam 2 udah ke sini? Ada, bangsat. Jarang tuh siapa yang jam 3 udah ke sini. Ya. Atau zuhur jam 12, jam 10 udah ke sini. Itu kita setiap waktu tuh. Kalau kita di sana 4 atau 5 hari, kerasa nikmat itu. Subuh itu nggak pulang, jam 2 berangkat, subuh nggak pulang, sampai isyraq sampai duha baru pulang, nggak capek tuh, kagak capek, kagak gimana, biasa-biasa aja, kan gitu. Kenapa itu efek? Karena di sini Allah doang. Makanya saya katakan gini, kenapa kita berat ibadah, kagak khusyuk ibadah, sholat juga masih kemana-mana? Karena di hati kita di sini, di blok N ini hati kita banyak saingan Allah di sini. Itu masalahnya. Bapak ibu mau ikut pelatihan sholat khusyuk anger. Lamun Allahnya banyak saingan di sini. Ada harta, jabatan, kekayaan, ada nafsu, ada Allah. Pertanyaannya, Allah berapa persen di sini? Dunia berapa persen di sini? Tanya tuh. Kalau Allah cuma 10%, dunianya 90%, yang sholat munculnya dunia. Allahu Akbar, aduh tagihan, pasti gitu. Dunia munculnya kenapa? Karena yang gede persennya dampaknya dunia. Makanya ketika ke sono, dunia copotin dunia kata Allah, lepasin tuh, pakai ihram aja udah. Yang punya pangkat, jabatan, gelar segala macam dicopotin tuh. Efeknya apa? Enak di sono. Akhirat kayak deket, pahala kayak nikmat, capek kagak, semangat ibadah kan gitu. Begitu pulang ke blok N, asa punya mobil lagi, punya motor lagi, punya harta lagi, subuhna berang deui. Teu siga di ditu kan? Teu siga di ditu deui, sok. Pasti berubah enggak kira-kira? Berubah, enggak mungkin jamaah haji umrah jam 2 udah berangkat ke haram, tapi ke sini sama jam 2 lagi, enggak mungkin, Pak. Pastinya ada deui ka dieu mah pas enggak mungkin sama. Betul enggak kira-kira? Itu. Makanya kita pas kesini balik lagi, asa boga budak deui, boga pamajikan deui, rasa memiliki harta jawa kayak numpuk dia, Allah ya saingan deui. Kumaha nya kieu deui we hirup teh gitu teh. Betul kira-kira? Sok cobaan. Arek dipeureum-peureumkeun sur anger, Pak lah. Dipeureum-peureumkeun sur supaya khusyuk anger. Lamun Allah na saeutik di dieu loba saingan Allah sok coba. Cik begini budak nya. Budak teh kerletik jeung indung bapana we napal sebab di hati budak aya kolotna hungkul, bener teu? Ketika ieu budak geus gede boga kabogoh, di hatina aya kabogohna, dilawan tak kolot? Teu nurut deui. Sok coba ayeuna mah. Diajak orang tua udah nggak mau, udah gede, udah punya temen, udah punya bestie, Ayuna ikut, udah enggak. Dulu mah apa? Ngikut terus. Kenapa? Di hati itu anak cuman orang tua doang. Betul nggak? Ditinggal kagak mau, kudu mah emak aja mah bapak. Kapan? Ketika hati anak cuman orang tua doang di sini. Ketika udah gede, anak punya saingan di sini nih. Ada temannya, ada CS-nya. Udah mulai itu orang tuh disingkirin. Betul nggak kira-kira? Seperti itu, Pak.
Makanya kalau kita hidup ada saingan Allah di sini, tetap ibadah kita kitu-kitu keneh we tah mah. Makanya disuruh ke sana itu apa? Untuk memberikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud di situ, ya. Maka Allah menempatkannya di sana gitu. Supaya apa? Ada pemurnian tauhid kepada Allah. Jadi kalau kita ke sana itu untuk apa? Menyatukan tauhid dengan Allah, melepaskan kepemilikan harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang susah. Makanya nikmat ibadah di sana. Terasa nikmat luar biasa. Kenapa? Cuman Allah doang di sini. Ya, jadi menempatkan cinta Allah di atas cinta segala-galanya. Itu ya, kisah yang tadi malaikat Jibril datang menguji pun kan jelas. Walaupun dia banyak harta, tapi tengah boga-boga tak eta. Cukup sebutkanlah nama kalimat subuhun, aku kasih semuanya gitu. Sanggup enggak? Kagak kita. Berarti walaupun banyak juga tapi tidak merasa punya. Makanya kata malaikat Jibril, bagaimana mungkin dia kekasihmu, dia kan hartanya banyak, punya keluarga, bagaimana dia hanya murni tahu kepada engkau? Buktikan sendiri, benar. Ya, jangankan satu minta, kau sebut nama kalimat tadi, aku kasih sepertiganya. Bilang kau menyebutkan untuk kedua kalinya, setengahnya aku kasih. Sebutkan yang ketiga kali, semuanya buat kamu. Bayangin sok coba. Ya, itu. Dan sebutkan yang keempat kali kalimat itu, aku jadi hamba-Mu. Kenapa? Demi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya ya. Jadi makanya yang pertama itu timbul kecintaan, menempatkan cinta Allah di atas cinta segala-galanya itu. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang membuat Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dalam Az-Zariyat 24-27. Jadi bukan hebat sholat ya. Bukan hebat yang lainnya, kayak begini nih. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu ikramud dhaif, memuliakan tamu. Ini kan sepele sebenarnya kan. Kok gitu doang? Iya. Coba kita lihat Az-Zariyat 24-27 ya. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim mukramin izdakhalu faqalu salaman qala salamun qaumun mukramun ya faraga ila ahlihi bi ijlin samin. Ini kita lihat, tidakkah datang kisah kepada engkau ya Muhammad cerita tentang tamu Nabi Ibrahim alaihi salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu malaikat itu teh ya. Dhaifi Ibrahim al-mukramin. Lalu ketika mereka masuk sehingga ke rumah beliau, itu tamu mengatakan salaman ya, salam lah biasa. Qala salamun qaumun munkarun. Dan dijawab salam kembali Nabi Ibrahim, ini kaum yang belum dikenal. Siapa nih orang nih? Ya datang. Tanpa pikir panjang, tanpa nanya dari mana, mau kemana, asal dari mana, belum dikenal. Maksudnya kaumun munkarun. Ini kaum ini yang datangin tamu ini belum dikenal, Pak. Tapi langsung bagaimana? Faragha ila ahlihi. Bergegaslah beliau kepada istrinya. Ngambil apa? Langsung mencit anak sapi. Langsung itu menjamu tamu. Menjamu tamu, langsung bergegas menuju istrinya, mencit anak sapi, biijlin, anak sapi yang gemuk itu, ya, faqarraba ilaih, dan didekatkan makanannya, lalu alla takulun, silakan Pak dimakan. Ini Nabi Ibrahim ini luar biasa, yang membuat Allah cepat menjadikan kekasihnya karena menjamu tamunya luar biasa. Maka dikatakan kana awwalaman dhayyafal dhaif Ibrahim alaihissalam. Adalah beliau orang pertama yang menjamu tamu yang sangat luar biasa. Maka kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang ngaku iman sama Allah sama hari akhir, hendaklah muliakan tamu gitu kan. Sampai sehebat itulah Nabi Ibrahim menjamu tamu.
Allah puji dalam Az-Zariyat 24 sampai 27. Nggak kenal siapa orang, dijamunya luar biasa. Maka ada bahasa dalam kitab Nasihul Ibad, ketika ditanya, kenapa Allah kau jadikan sebagai kekasihnya? Jawaban Nabi Ibrahim, ada Nabi Ibrahim, wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'adh-dhaif. Aku nggak pernah makan pagi, nggak pernah makan sore hari, illa ma'adh-dhaif, kecuali sama tamu. Bahkan wa kana yamshi mailan aw mailaini li talabi man yaqulu ma'ahu. Bahkan dia pernah jalan 1 mil, 2 mil bawa nasi padang. Oh gitu kan, bahasa kita. Bukan yang nasi padang yang serba 12.000, bukan. Yang komplit ya, yang 40.000 itu. Ngapain 2 mil, 1 mil jalan? Li talabi man yaqul mau, nyari orang supaya makan sama dia. Bayangin sob, coba. Ini kan salah satu prinsip ya, nggak ingin kenyang sendiri, nggak ingin senang sendiri, nggak ingin gembira sendiri, kan begitu. Dijadikan kenyangnya, gembiranya, senangnya, yuk bagi-bagi dah, kan gitu. Ini kan satu sifat pemurah beliau, berbaginya beliau, sampai kurbannya pun dihebat. Buat siapa? Buat orang lain, dah lenang segitu mah tuh. Buat siapa? Buat mereka itu kan. Ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala pantas menjadikan beliau sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenal kagak, baru ketemu ya, ayam belakang dipotong tuh, kayak gitu ya. Lu siapa, dari mana? Maksud juga kagak kan ya. Antepin di luar kita mah. Itu nggak kenal, apalagi yang kenal gitu kan. Iya, apalagi yang kenal gitu kan. Seperti itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dia pernah itu jalan, jadi nggak pernah makan kecuali tamu. Atau satu waktu tamu kagak ada nih. Ya Allah, tamu kemana nih? Kagak mau makan diri. Keluar aja. Keluar ke permata, kagak ada orang gitu kan ya. Pas ke Gado Bangkong ketemu Ustaz Faisal kan gitu. Yuk kita makan, tat gitu kata Nabi Ibrahim gitu ya gitu. Baru mau makan di Ampera, bener ya. Saking nggak maunya, itu seumur hidup itu. Bayangin sok coba. Lah kita kan nggak gitu. Kita lagi makan nih. Ada Assalamualaikum, salam. Tunggu kita mah. Tunggu di luar aja dulu. Kita makan klien. Makan kelar baru nemuin tamu kan gitu ya. Enggak, ini mah diajak makan. Oh kan cakep. Ini begini nih. Kayak begini Pak. Makanya Allah senang gitu kan. Ketika ibadah itu bukan untuk pribadi kita doang, tapi ada efek buat yang lain. Apa itu? Ya begini nih. Pengorbanan beliau yang sangat hebat, perjuangan, pembuktian, pengabdian, ini seperti ini. Jadi nggak pelit hidupnya gitu. Nah ini Pak cakep ya. Makanya sampai harta yang terbaik itu ya mungkin anak, sok coba kita bayangin. Ya, namanya kan buah hati ya. Nggak ada yang jual Cimahi itu. Kalau buah melon ada ya. Buah semangka, buah jeruk. Kalau buah hati kagak ada yang jual. Mau ditukar anak sama Fortuner? Kagak. 1 miliar lah Alphard mau tukar. Enggak mau, berarti anak itu harta yang paling termahal, terbaik, termulia. Enggak ada tuh seorang ibu itu tukar anak payah buat beli beras, kagak ada tuh. Melebihi harta rumah, melebihi kekayaan dia punya emas perak, melebihi dia punya kendaraan, itu anak kan gitu. Sampai seperti itu loh. Ya. Dikorbanin tuh, jangankan harta yang ada. Makanya jiwa pemurahnya memuliakan tamunya, alhamdulillah gitu. Ya, sehingga gitu. Nggak ditanya lagi, langsung teh manis datang kan gitu. Ya. Ini bukan protes ini dulu nih, kagak di air. Baru datang sekarang, alhamdulillah. Kan gitu. Sehingga diabadikan masalah memuliakan tamu seperti itu dalam Al-Qur'an Az-Zariyat 24 sampai 27 diabadikan oleh Allah Taala. Bahkan dipuji oleh Allah. Kok sepele ya? Iya sepele. Salat untuk kita pribadi, betul? Baca Quran untuk kita, haji umrah untuk kita, semua untuk kita. Tapi untuk sedekah ini
tidak untuk kita, tapi untuk orang lain juga. Ada efek buat yang lain. Allah senang nih, senang yang begini nih, yang ibadah buat dia juga ada jatahnya, buat yang lain juga ada bagiannya. Ini Allah senang begini yang kedua nih. Jadi hablum minallahnya dapat, dan juga sama minanas juga kena. Ini yang cakep nih. Makanya yang bikin cepat tuh begini sebenarnya gitu. Ya, udah ya. Terakhir lah, ini mau nganterin yang nikah nih jam 6. Ya. Yang terakhir nih, yang membuat beliau diangkat oleh Allah, hidupnya tidak mengeluh. Ngeluh wae orang banyak. Tanggal kolot 24 ngeluh wae itu. Koma emak-emak ya. Jangan ngeluh. Ini kan kisahnya Sa'i kan. Sa'i ini kan dalam Al-Baqarah 158 kan. Ini ketika pindah dari Palestina membawa Ismail kecil ke Mekah, karena Siti Sarah itu mungkin ya nggak suka deket-deket lah gitu. Sampai di situ, lalu Nabi Ibrahim pun meninggalkan mereka dan tidak menoleh ke belakang, ditinggalkan berdua tinggalin. Ismail masih kecil, belum usia 7 tahun belum. Jalan Nabi Ibrahim tuh jalan membelakangi mereka. Kata Siti Hajar, bang mau kemana gitu kan? Ya mau kemana? Nggak menoleh tuh, karena ini perintah Allah, kudu jalan nih kan gitu. Diem aja tuh. Jalan lagi. Kata Siti Hajar, tegakah kau meninggalkan kami berdua di sini gitu? Diem lagi. Jalan lagi tuh, nggak menoleh, nggak sanggup ngeliat anak bini begitu tuh. Tapi perintah Allah, gimana urusannya gitu? Apakah kau pergi meninggalkan kami karena perintah Allah? Hanya ngangguk aja, enggak ngejawab. Itu pun enggak ngeliat ke belakang. Kalau Allah yang perintahkan, aku ridho, aku ikhlas, kan begitu. Berangkatlah beliau itu. Ini suami kuat, istri enggak ngeluh, anak hebat. Ini kok contoh ini kan? Contoh keluarga yang semuanya hebat, nggak ngeluh. Oh salaki ninggalkan orang kan gitu. Balik ke Garut gitu, entek gitu. Ah cicingnya didinya. Kan bahasa gitu. Kenapa di situ tempat yang secara dohiriahnya mungkin tempatnya kurang enak, tapi itulah ya Ibrahim 37 tadi. Untuk apa? Liyuqimus shalah, agar anak keturunanku bisa ibadah sholat di situ. Itu kan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Pergi meninggalkan. Lalu gimana? Nggak ngeluh juga Siti Hajar tuh. Dia jalan menuju Bukit Sofa, naik ke atas. Dari kejauhan mungkin ada sumber mata air kelihatan, agak terang-terang dikit. Oh nggak ada, turun lagi ke Marwa. Sofa Marwa itu 400 meter itu Pak. 400 meter, lebih dikit, 410 cm lah itu. Jadi bodoh. Ini diam aja dengerin apa? Protes mulu lu. 10 cm, bener kagak bohong gua mah. Nggak percaya sono loh. Lagi itu jalannya nggak licin, bukannya enak, terjal Pak, bebatuan tajam gitu kan, masya Allah. Seorang ibu loh, masih punya bayi kan, masih ya fisik masih lemah lah gitu. 400 meter, naik lagi ke Bukit Marwa, lihat ke kejauhan, mungkin ada sumber mata air, nggak ada, turun lagi ke Sofa, terus sampai 7 kali bolak-balik, 400 kali 7 berapa? 2 kilo 800. Itu kan, sabar nggak nih? Maka makna sa'i itu apa? Pantang menyerah, pantang mundur, tetap semangat, jangan ngeluh gitu kan. Lah kalau kita ngeluh kalah sama cewek begini nih. Loh, kalau kita di sini minta, Bu, bisa pinjem, Pak, bisa nambut di sini, di sono sama siapa beliau? Mau minjem ke siapa? Tolong sama saya kagak ada. Makanya kalau kita ngeluh kalah sama Siti Hajar nih. Benar gak kira? Kita tetangga banyak, teman banyak, koperasi ada, mertua masih punya dipinjemin duit, masih ngeluh juga. Kan gitu. Makanya kalah kita mental dengan beliau. Makanya
nggak ngeluh, pantang menyerah. Kan saya itu apa? Pantang menyerah, terus berupaya, berusaha, nggak pernah mundur. Coba, gagal lagi, jatuh, bangkit lagi. Ini kan semangat. Makanya Allah ngelihat begitu tuh. Oh, semangat di keluarga, nggak ngeluh. Wala tayasu mir rauhillah, Yusuf 56. Innahu la yayasu mir rauhillah. Dia nggak boleh ngeluh hidupnya itu. Tadi situ. Ibunya yang usaha, anaknya yang hasil. Begini nih hidup tuh. Anaknya diam kan, Ismail kan cuman nejeh hukum suku nanti gitu kan. Ibunya yang usaha, anaknya yang nggak ada nak, geningan saya jam-jam kayak nak, tak gitu. Seperti itu Pak. Makanya jangan putus. Yang sakit nggak punya sembuh, terus berobat, terus berupaya. Alternatif kayak ke dokter kayak ngedoa kayak, terus berupaya. Jangan kalah, jangan putus asa. Ngaji terus, kagak bisa terus aja. Gua malu ngaji berhenti, emang kalau berhenti bisa? Kan kagak juga. Mendingan terus ngaji walaupun kagak bisa. Kan begitu, terus maju. Belum punya anak, terus. Terus Pak berupaya. Ini yang bikin beliau ya diangkat oleh Allah. Keluarga yang kompak bahasa kita kan. Istri yang kuat, anak yang terus tidak pernah mengeluh, suami yang terus bertanggung jawab. Ini perintah Allah kan begitu. Ini Pak luar biasa. Maka jangan pernah putus asa. Pantang menyerah, pantang mati gitu kan. Ini semangat sa'i itu. Dan mudah-mudahan kita bisa meniru perilaku, akhlak, teladan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Insya Allah. Mudah-mudahan ya bermanfaat ke semuanya. Karena ini nanti menikah dulu, jadi nggak lama. Mudah-mudahan bermanfaat ke semuanya. Bukan semangat pengorbanan, perjuangan, pengabdian, pembuktian dapat kita mengikuti sekalipun kita nggak percis banget kayak beliau. Minimal ada pengorbanan dengan ukuran kita, ada pengabdian takaran kita, ada pembuktian kadar kita, dan pengorbanan dengan ukuran kita masing. Demi siapa? Demi untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.